Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang ya ribut begitu kan ya soal ijazah Gibran begitu kan ya. Usai ribut ijazah palsu Jokowi, kini ijazah Gibran juga dipertanyakan. Roy Suryo beberkan faktanya begitu ya. Jadi yang beredar hari ini itu memang faktanya itu memang asli begitu kan ya. Faktanya yang beredar begitu kan ya. Yang katanya ya kita lihat saja yang katanya begitu kan ya menunjukkan bahwa ijazah itu memang ijazah asli begitu kan. Tapi ya ijazah asli di situ begitu kan ya dalam beberapa keterangan di situ begitu kan ya ini dari Roy Suryo begitu kan. Ini surat keterangan asli dari Dirjen ya Dasmen ya Dikbud ya didatangani oleh Sekdirjen ya menegaskan bahwa grade 12 CGRR di UTS Insead Sydney Australia 2006 itu setara dengan SMK ya SMK Sekolah Menengah ya Kejuruan ya bidang akuntansi dan keuangan Indonesia ya bukan S1 katanya ya itu bukan S1. Apakah ini termasuk semacam kursus atau apa begitu kan sehingga mendapatkan itu begitu kan karena memang ada perguruan tinggi yang kemudian untuk melanjutkan perguruan tinggi harus menyelesaikan bidang 1 tahun begitu kayak kursus kayak apa begitu kan di situ begitu kan. Tapi pada akhirnya banyak orang masyarakat yang kemudian mengatakan apakah ini benar katanya begitu ya. Ini kita lihat saja di situ begitu surat keterangannya begitu kan ya. Jadi Jakarta 6 Agustus 2019 ya itu sudah telah menyelesaikan ya pendidikan grade 12 ya di UTS Insead Sydney ya Australia. Kita bahwa mengapa ya dari apa namanya dari orang ya muncul spekulasi begitu baik dari Dokter Tifa dan sebagainya begitu kan ya terkait dengan situasi itu begitu. Padahal ya yang dikeluarkan itu setara dengan SMK bukan S1 katanya ya. Tapi kalau kita apakah Gibran lulusan S1 kan itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Kalau lulusan S1 apakah apa namanya? Apakah dia lulus atau tidak begitu kan. Banyak muncul spekulasi itu begitu kan ya. Tapi ya di satu sisi ketika dia baca di Wikipedia begitu kan ini ya. Sejak kecil ya Gibran menetap di Surakarta tapi sekolah menengah ya pertama SMP ya dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan ya sekolah menengah atas MA pada tahun 2002 ya SMA ya di Orchard Park Secondary ya School ya Singapura. Selanjutnya pada 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore ya MDS yang melanjutkan studinya ke program Insead University of Technology ya UTS Insead ya Sydney Australia hingga lulus pada tahun 2010 ya menjabat sebagai ketua asosiasi. Pada tahun ya 2015 Gibran menikah dengan ya putri Solo yang bernama Selvi Ananda ya. Itu kan sudah kelihatan di situ begitu bahwa apa yang terjadi memang ya Ganjar itu memang lulusan Australia begitu kan. Tapi itu bukan S1 katanya begitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi ya itu sekelas apa ya setara dengan SMK mungkin atau nilainya apa begitu kan ya. Jadi pada hakikatnya orang itu sudah muncul spekulasi di situ begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya alangkah baiknya ya ini dikonfirmasi terlebih dahulu apakah si Gibran ini ya lulus SMA atau memang lulus S1 begitu kan. Tapi yang beredar hari ini mungkin ya datanya tidak update begitu kan ya apakah dia lulus atau tidak begitu kan. Kalau 2027 begitu kan 2027 2000 berapa ya 2009 dan sampai sekarang ya bisa ada jeda waktu bahwa mereka itu lulus S1 begitu kan. Tapi pada hakikatnya apakah ini lulus S1 atau tidak begitu kan. Kan begitu pertanyaan dari netizen begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan wah ini gimana katanya begitu ya. Jangan lagi sama dengan bapaknya ya. Harus buktikan sampai di pengadilan sampai sekarang belum membuktikan begitu ya. Kenapa urusannya palsu-palsu ya ini? Para ketua umum ya, parpol ya bertunduk, nggak berdaya dengan bocah ya, nggak punya adab ya. Jenderal-jenderal pun ya jadi kopral katanya ya. Ya mending ributin aja dari awal ketimbang kemudian hari begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. KPU upload semua ijazah capres-cawapres saat mendaftar ya biar netizen bisa menilai. Ya seharusnya ini dipertanyakan begitu kan ya. Apa namanya?
menanyakan ke KPU bagaimana begitu di situ begitu ini. Bung ya Suryo ya kalau milik backdrop ya foto wisuda tertulis MDS University of Bread Road Graduation Ceremony ya tapi tahunnya tidak jelas. Ada kesesuaian ya map ijazah dan toga MDS YOIB. Anehnya ada ya yang ada di kalau di googling ya cuma tahun 2017. Mungkin Mas Gibran bisa posting foto-foto lain. Nah, itu ya. Maka disinilah harus mengklarifikasi terlebih dahulu apakah ini benar begitu kan ya. Karena netizen hari ini sangat jeli sekali melihat dengan realitas bagaimana apakah ini palsu atau tidak begitu kan ya. Jadi ini bukan soal palsu atau tidak, tapi soal bagaimana mereka apakah lulus benar-benar lulus S1, apakah hanya setara dengan SMK atau SMA begitu kan. Kan itu yang dipertanyakan begitu kan. Jadi saya memberikan edukasi bahwa ini bukan soal palsu atau tidak begitu kan ya, tapi jenjang karir mereka atau pendidikan mereka begitu. Lantas bagaimana dengan yang ada di KPU? Apakah dia yang disodorkan apa lulusan SMA, lulusan S1 apa? Nanti klarifikasi dari ya KPU sebenarnya begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian ya inilah masyarakat Indonesia begitu kan ya. Jadi apa-apa semuanya akan ketahuan mereka begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya Roy Suryo begitu kan. Usai ribut ijazah palsu Jokowi kini ijazah Gibran juga dipertanyakan. Roy Suryo beberkan faktanya. Ijazah Jokowi palsu bagi isu ijazah palsu di keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kembali mencuat di media sosial. Kali ini putra sulung ya Jokowi Gibran Raka Buming Raka dituding memiliki ijazah palsu dari program di Universitas Teknologi Sydney UTS Sydney Australia. Gibran disebut bukanlah lulusan ya strata S1 dari UTS, melainkan hanya lulusan kursus atau setingkat D3, D1 begitu kan. Ya D1 mereka katanya ya. Hal tersebut pun dipertanyakan pegiat media sosial oleh Dr. Tifa tersebut begitu ya. Kenapa ya dipertanyakan? Jadi artinya begini, artinya bahwa ijazah itu memang murni lulusan dari Australia begitu kan ya. Tapi apakah dia lulusan S1, D1 atau atau SMK begitu kan? Saya tidak tahu dengan hal itu. Biarlah ya Mas Gibran yang kemudian tahu dengan situasi itu begitu. Yang mendaftar ke KPU bagaimana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa karena memang sekarang itu lebih lebih mencuat bahwa ijazah palsu banyak yang digunakan begitu kan ya. Maka disinilah netizen mungkin di satu sisi melihat itu semua begitu. Bahkan ini saya kutip dari Dr. Tifa ya. Saya disuruh Gibran analisa foto ini. Oke, ya. Insert UTS program persiapan masuk Universitas Teknologi Sydney. Dikeluarkan sertifikat kursus atau ya setara D1 lah katanya ya. Artinya wisudawan adalah penerima sertifikat kursus bukan ijazah ya atau sarjana katanya begitu kan di situ. Ya kita lihat saja begitu apa yang menjadi masalah sebenarnya begitu kan begitu logikanya begitu kan ya. Jadi saya kira ini menggodok tulis Roy Suryo ya dikutip dari situs resmi UTS Insight ya adalah penyedia jalur premium ke University Teknologi. Mungkin ya ada kaitannya di satu atau apa begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ketika kita melihat dengan sebuah realitas ya yang ada itu bukan sebuah palsu begitu kan ya beda antara palsu dengan orang yang lulus begitu kan ya. Kalau palsu itu kan memalsukan ijazah ya. Kalau lulus itu kan memang dari pendidikan dari sejak karir begitu kan. Dalam artian karir pendidikan mereka begitu kan. Dalam artian kalau lulusan D1 apa masalahnya? Kalau lulusan SMK apa masalahnya? Kalau lulusan S1 apa masalahnya? Kan begitu seharusnya begitu. Itu tidak ada kaitannya dengan palsu memalsukan begitu kan. Memang dia murni. Ya seharusnya ini klarifikasi dari Gibran apakah dia lulusan SMA, D1 atau S1 begitu kan. Kan itu pertanyaannya begitu kan ya. Karena dari batas yang ada selama ini begitu kan ya dari batas syarat pencapresan yang penting punya ijazah lulusan SMA kalau nggak salah begitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ya maka kalau dulu kalau nggak salah PDP mengatakan ya harusnya ya presiden itu setidaknya lulusan S1 katanya begitu ya. Ini yang menjadi perdebatan-perdebatan yang kemudian yang mencuat di media sosial di situ begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ini harus digugat begitu bahwa Undang-undang calon presiden begitu syaratnya harus minimal S1 lah begitu kan ya.
Kalau sekarang kan SMA kan agak boleh kalau nggak salah begitu kan. Ya. Kalau memang syaratnya satu jelas ya si Gibran tidak boleh maju begitu kan. Kan begitu logikanya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.